Kami CST Cornerstone Tabernacle. Hai semua umat pemenang. Sungguh, hanya kerana anugerah dan kemurahan Tuhan saja, setiap kita tetap ada dalam tudung Tuhan. Sebab kita percaya, nothing is impossible with God. Tuhan, inilah kami umat-Mu. Kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu. Dengan cinta dan kerinduan, kami rindu terus naik terbang tinggi. Dengan semakin kuat, menangkap kairos Tuhan. Merebut kemenangan demi kemenangan. Dan mempersembahkan bagi Panglima Agung kami, Yesus Kristus. Semua jadi, genap, dan tuntas oleh karena anugerah Bapa, tuntunan Roh Kudus, dan bagi kemuliaan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Shalom kepada Jemaat CST, mari kita melihat news gereja pada minggu ini. Ibadah umum di gereja adalah pada jam 10 pagi dan ibadah kedua wajen khusus kepada youth adalah pada jam 2 petang setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulan. Ibadah minggu online juga pada jam 10 pagi dan Sunday School pada jam 5 petang. Rabu ini tidak ada doa bersama di gereja, ikuti renungan Mana Surgawi pada pukul 8 malam di YouTube gereja. Jemaat yang rindu berbagi dalam Bethesda Ministry dan juga memerlukan pelayanan pastoral boleh berhubung dengan pihak gereja atau dengan Pastor Chu. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan dan persepuluhan secara online, jemaat boleh transfer account Public Bank Cornerstone Tabernacle 320-620-5221. Ikuti kami di media sosial Cornerstone Tabernacle di Facebook, CST Church Subang Jaya di YouTube, dan CST Church di Instagram. Sekian news pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Katakan kanan kiri, Tuhan baik, Tuhan setia. Amin saudara. Tuhan setia, sekalipun seringkali kita kurang setia. Saudara, saya berdoa biar hari-hari ini kita semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Amin. Secara khusus bulan ini kita akan belajar mengenai sebuah tema integritas. Itu bukan hal yang mudah, tetapi itu pasti boleh karena Tuhan yang memampukan. Amin. Katakan kanan kiri, Tuhan yang memampukan engkau. Pasti engkau boleh. Yes, hari ini kita akan belajar dengan satu topik dan ini sangat berhubungan, yaitu dapat dipercaya. Katakan dapat dipercaya. Trustworthy, dapat dipercaya. Tanya kanan kiri. Next slide. Are you trustworthy? Apakah kamu seorang yang dapat dipercaya? Tanya dulu. Apa jawabannya? Yes. Amin. Boleh Pak? Dan itu akan menjadi kehidupan. Jawaban kita itu kehidupan. Mari kita buka Keluaran 18. Keluaran 18 ayat 21. Ini adalah sebuah kisah bagaimana hari itu Musa memimpin bangsa Israel dan mencari pemimpin-pemimpin di antara mereka. Oke? Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang apa? Cakap dan takut akan Allah. Orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Saudara, saya mau berkata bahwa dunia hari-hari ini dilanda krisis kepercayaan. Betul? Banyak orang sudah tidak lagi mementingkan yang namanya kepercayaan. Yang penting aku untung, saya untung. Jadi kadang-kadang yang namanya tanpa kita sadari, orang dunia berpikir kalau jujur itu hancur. Bagaimana pandangan saudara?
Bagaimana pandangan saudara? Jujur hancur tak? Tanya dulu jiranmu, jujur hancur tak? Ya, dunia berkata kalau jujur hancur, kalau jujur itu rugi, makanya jangan jujur. Tapi kita anak Tuhan, katakan kanan kiri, engkau anak Tuhan. Kita harus berbeza, amin. Kuat-kuat cakap amin. Kadang-kadang iblis akan bisikan juga ke dagingan kita kalau keluar dari gedung ini. Sikit-sikit tak jujur pun tak apa, untung bah. Ya, jadi mari kita kuat berkata, hei iblis, aku anak Tuhan. Karena itu sekali lagi saya rindu, mari kita memiliki sebuah quality dalam kehidupan kita, menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Katakan amin. Dapat dipercaya adalah apa next? Kita baca ya. Dapat dipercaya adalah sebuah perilaku, respon positif dari seorang yang menerima sebuah kepercayaan atau mandat atau perintah, dan ini penting saudara, menjalankannya dengan apa? Salam kanan kiri, engkau harus buat yang terbaik, excellent. Ya, kalau kita dipanggil orang yang dapat dipercaya, maka apa yang engkau terima, kepercayaan, mandat, atau bahkan peluang kesempatan, mari saudara lakukan dengan spirit of excellence. Aku harus memberi yang terbaik. Jangan sinsai. Katakan kanan kiri, jangan sinsai. Amin. Ya, saat engkau pelayanan jangan sinsai, saat engkau bekerja jangan sinsai. Kenapa saudara? Karena kita belajar. Seperti Kolose berkata, apapun juga yang kamu lakukan, lakukan seperti untuk Allah. Bukan hanya kepada engkau lakukan. Contoh bekerja hanya kepada seperti untuk Tuhan. Kalau engkau pelayanan, gara-gara Pastor Betty, kalau Pastor Betty nggak ada, nggak payahlah, cincailah. Jangan, harus lakukan untuk Tuhan. Ada amin? Bilang amin. Dan kita harus punya mental seperti ini. Kenapa? Karena kita sedang menuju sebuah masa di mana Alkitab berkata masa paling sukar, masa sukar, hari yang sukar. Makanya sering Paulus berkata, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Ya, mental manusia, dosa dan segala sesuatu, ya, itu semakin diekspos dengan begitu sangat senang. Ya saudara, bahkan beberapa belahan negara itu mengalami kegoncangan demi kegoncangan. Saya mendorong, mari saudara yang ada di CST, mari jaga quality dalam hidup kita, jadi pribadi yang dapat dipercaya. Mari kita lihat apa ciri-ciri orang yang dapat dipercaya. Yang pertama, orang yang dapat dipercaya, dia pasti orang yang konsisten. Katakan, aku harus konsisten. Kamu harus konsisten. Orang konsisten itu bermaksud adalah orang yang tetap, tidak berubah-ubah, taat. Ya, konsisten juga berarti selaras, sesuai. Mereka yang tidak mengenakan topeng yang berbeda atau berpura-pura menjadi orang lain. Hidup kita harus konsisten. Amin saudara. Di situ A, engkau lakukan A. Di situ B, lakukan B. Makanya Alkitab berkata, jangan dolak-dalik. Haleluya. Kamu lapar ya? Enggak. Gitu ya. Tak lapar lah, tapi perlu berbunyi-bunyi ya. Iya, saya lapar ya. Jujur saja, kadang-kadang dapat dipercaya itu bukan perkara mudah, tetapi saya percaya kita mampu. Ciri yang kedua, orang yang dapat dipercaya, dia rendah hati, saudara. Mau belajar rendah hati? Sifat ini menunjukkan bahwa orang itu memikirkan orang lain lebih baik dan tidak menganggap dirinya lebih penting daripada orang lain. Bahkan dia juga menerima untuk dikoreksi, ditegur, dan dinasihati. Siapa di sini ketika Anda mendapat nasihat? Kadang-kadang kalau kita dengan nasihat, jujur kan saudara, kalau kita awal dengan nasihat nih ya, di dalam hati pasti panas, betul nggak?
Dan itu kalau nggak biasa, belum terdidik, biasanya ekspresinya pasti di wajah. Ya. Semakin tak terdidik, dia akan komen tuh, dia akan komplain. Bukan macam itulah, begini lah. Katakan kanan kiri, kau pasti bukan macam itu. Katakan kau pasti bukan macam itu. Katakan kau pasti berbeza. Ada amin. Amin. Ketika kita dididik, ketika kita, ya di depan masih ada tempat, mari sila maju. Yes. Haleluya. Mari sila. Ya. Beberapa mungkin boleh duduk depan lah ya. Yang lain ini di depan. Di depan Zoom, di depan. Ya. Iya, sila. Tak apa, jangan segan. Puji Tuhan. Saudara, saya mau berkata apapun yang terjadi, ayo belajar sikap hati kita ini. Hari-hari terakhir, saya mau berkata, sikap hati kita menentukan banyak perkara. Ada amin? Oleh karena itu saudara perhatikan, pada saat Tuhan melihat Saul gak berkenan lagi, hati Tuhan langsung matanya memandang ke seluruh bumi. Dan dia menangkap ada Daud yang menggetarkan hatinya. Sehingga Alkitab berkata, waktu Samuel datang mau mengurapi mencari Daud, hari itu bapaknya Daud sengaja tidak membawa si Daud. Disuruhnya dia jaga domba. Tapi Tuhan tetap Tuhan. Ada amin. Di pelosok, dimanapun engkau lagi dibuang, kalau sikap hatimu ajaib, hidupmu itu ada value. Engkau memang orang yang punya hati yang manis, roh yang manis. Saudara percayalah, berkat tidak akan pernah lari dalam hidupmu. Amin. Ada amin. Yang setuju katakan amin. Yang belum mengerti, betul kah? Dites. Karena perjalanan hidup kita, disitulah saudara, engkau harus jalan. Kita ini harus belajar. Menjadi orang Kristen itu sebetulnya seperti apa, Pastor? Senang berjalan dengan Tuhan. Ke gereja dididik, diajarin, tapi ingat, keluar dari gereja berjalan dengan Tuhan. Ada amin. Harus dihidupi. Firman itu bisa menjadi daging ketika kita menghidupinya. Bukan hanya tahu, tetapi kita harus mengalaminya. Salam sekarang, salam kanan kiri. Katakan, engkau harus alami Tuhan dalam hidupmu. Ada amin. Engkau harus alami Tuhan dalam hidupmu. Mudah-mudi ada amin. Amin. Mulai punya sikap hati yang benar. Ada amin. Punya rendah hati. Salah satu ciri orang dapat dipercaya apa? Kuat-kuat cakap, rendah hati. Amin. Siapa di sini yang ditegur sama bapak ibunya? Mulutnya begini. Tidak komplain, tidak jawab, tetapi makanya kita betulkan berkata, ya kan? Dari hati terpancar kehidupan. Ya kan? Kau jangan macam itu. Kamu ini anak gadis, jangan pulang malam-malam. Fashion show pula itu ya kan. Haleluya. Katakan haleluya. Kehidupan akan membentuk seseorang, dan ingat, respon itu yang sangat penting. Rendah hati. Katakan rendah hati. Ciri ketiga, orang yang dapat dipercaya pasti tenang. Apa hubungan tenang dengan dapat dipercaya, Pastor? Karena seorang yang berpura-pura dan cenderung berperilaku curang biasanya menunjukkan beberapa tanda kecemasan. Ya, siapa yang memahami psikolog ya? Seperti bahasa tubuh yang gelisah. Orang yang dapat dipercaya itu identik selalu berhubung menjadi orang yang tadi selalu, saudara perhatikan di Alkitab. Kalau muncul dapat dipercaya, kata itu selalu diiringi takut akan Tuhan. Dapat dipercaya, takut akan Tuhan. Maka orang yang dapat dipercaya, dia takut akan Tuhan. Kalau dia takut akan Tuhan, itu berbicara bahwa orang itu takut berbuat dosa. Ada amin? Dan orang itu pasti dia tenang hidupnya. Amin. Contoh satu kali, kalau seandainya si E
Kamu dari mana? Padahal dia dari mencuri uang. Kamu curi duit saya ya? Tak ada, ya kan? Tapi kakinya goyang-goyang. Saudara perhatikan, ya kan? Makanya kalau di tempat kerja, Anda yang mau masuk kerja, pasti orang yang interview saudara pasti dia bijak. Dia harus memahami namanya kejiwaan. Betul? Coba tengok wajah kanan kiri jiranmu. Dia sedang apa itu? Atau dia sedang ada perasaan apa? Apakah dia sedih? Atau dia banyak duit? Wah, ini wajah banyak duit nih. Pulang gereja jom, bagi saya dulu bawa makanan ya. Oh, pulang gereja belanja saya dulu. Oh, ini wajah-wajah putus cinta ini. Wah, saya doakan kamu, ya kan? Oh, ini wajah-wajah tak ada duit, ya. Ya, pastor, saya selalu sering jumpa, saya punya kawan tiap-tiap hari wajah tak ada duit, ya kan? Oh, mungkin wajah dengan posisi hatinya salah. Tapi saudara, saya mau berkata, ciri orang kecenderungan dapat dipercaya dia tenang. Karena apa? Dia tahu dia melakukan yang benar. Yang keempat, ciri orang yang dapat dipercaya, ini penting, jom baca. Harus dapat menyimpan rahasia. Orang yang dapat dipercaya itu harus bisa menyimpan rahasia. Ya, orang yang dapat dipercaya itu bukan orang yang begini, gosip, ya kan? Berita terkini, hot news. Ya, satu kali si Susi, saya bagi nama Susi, dia bercerita kepada si Mita. Kamu jangan bagi tahu ya, ini rahasia penting sekali, jangan bagi tahu. Ya. Kemudian si Susi jumpa si Joni, dan dia berkata pula, rahasia pentingnya si Mita, rahasia pentingnya, jangan bagi tahu ya. Dia bagi tahu tak sebetulnya? Katakan kanan kiri, hati-hati dengan mulut. Ini rahasia, jangan bagi tahu ya. Tapi dia bagi tahu. Ini namanya ikul. Ayo belajar menjadi pribadi yang dapat dipercaya, saudara. Haleluya. Khususnya para perempuan. Amin, para perempuan. Ya, desain dari yang namanya bentuk tubuh pun secara kedokteran wanita itu banyak cakap. Betul nggak? Kalau tidak silap, orang mendaftarkan perempuan dalam sehari itu mengeluarkan 15.000 perkataan, kurang lebih. Sedangkan lelaki dia hanya 7.000. Coba bayangkan, makanya kenapa tidak heran siapa di sini yang suami istri. Kalau seandainya suami dan istri jarang, nggak usah jarang lah ya, 1 hari 2 hari nggak jumpa, so percayalah, duduklah dengan istrimu dan tolong siapkan kopi. Kopi semua harus tersedia, cake ya kan, dessert apapun. Maka kau akan siap mendengar story dia. Anak-anak beginilah, begini jam segini. Iya, saya jumpa begini, sang suami sampai mengantuk-mengantuk ya kan. Karena tidak bisa dipungkiri, secara genetik pun berbeza. Makanya perempuan itu harus lebih ekstra hati-hati. Ada amin perempuan. Amin perempuan. Amin perempuan. Ih, kayaknya saya kena hari ini pastor. Saya pun perempuan loh saudara. Ada amin. Makanya kenapa seringkali perempuan tuh vokal-vokal orangnya. Ya kan? Ya, tapi ingat, hati-hati, vokal kelebihannya, tapi kelemahannya harus dijaga. Ada amin. Dapat dipercaya. Yang kelima, ciri orang yang dapat dipercaya, menghormati orang lain. Orang yang dapat dipercaya melakukan yang terbaik. Kenapa dia melakukan yang terbaik? Karena dia respect orang itu. Saudara, di mana engkau berada, kalau engkau merindukan atau punya sebuah the value ya, nilai kehidupan. Saya tidak berbicara engkau pandai kah, engkau mungkin tamat sekolah yang very high school. Saya mau berkata hari-hari ke depan, percayalah saudara, percayalah. Engkau akan sangat terkejut. Ya bukan terkejut, tapi saya percaya semua kita tahu ya. Sekolah, status kadang-kadang tidak terlalu. Tapi bukan berarti saya berkata tidak penting ya, jangan salah paham. Tapi tidak terlalu begitu sangat penting kalau Anda cari kerja.
Kenapa? Karena hari ke depan pekerjaan itu lebih dicari, yaitu skill saudara. Anda skill apa? Contoh, Anda itu sekolah tinggi luar biasa, PhD lah ya, contoh yang bla 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 bla. Satu kali saya punya suami, dia ada cousin dia waktu Chinese New Year berkunjung ke rumah kami, dan kemudian kami berfellowship bersama. Cousin dia ini lebih kurus dari Rizal. Ini contoh ya, Rizal handsome bah. Dia lebih kurus saudara. Kacamata dia tebal. Dan dia begitu diam. Dari jauh waktu saya sediakan minum, saya macam tertarik. Saya maulah sharing dengan ini orang, so cool lah gitu loh. Tapi diam, kacamata tebal, kurus kecil saudara, putih gitu kan. Saya pelan-pelan duduk di samping dia dan saya mulakan komunikasi. Saya bertanya, kamu umur berapa? Dia umur 23 tahun. Wah, masih muda. Sekolah di mana? Tahu sekolah di mana? PhD. Wow. Saya pun agak ini, wah, PhD, wah. Waduh, saya sampai panas juga otak saya dengar PhD. Tak lama lagi saya mau buat interview begini-begini. Oke, ambil apa? Begini-begini. Saya coba tanya, saya coba gali, saya berbicara kehidupan. Di situ dia, saya bilang, kadang-kadang nggak semua orang berpendidikan dia memahami kehidupan, betul nggak? Dan saya mau berkata, hari ke depan orang akan lebih perhatikan skill saudara. Ya, tapi sekali lagi jangan sampai nanti, oh dengar ya Pak, itulah alasan. Tak payah saya sekolah, Pastor Betty kasih konfirmasi. Tolong saudara perhatikan, saya tidak menyuruh saudara tidak perlu sekolah. Saya pribadi berkata anak-anak kami sekolah. Kenapa? Karena sekolah itu tujuannya apa? Saya tanya dulu, apa tujuan sekolah? Nah, kita tes dulu ya. Apa tujuan sekolah? Mau pandai? Orang baca buku, belajar dari internet sudah pandai. Apa tujuan sekolah? Sebetulnya tanpa kita sadari, sekolah itu akan membuat kita ada jejaring. Ada amin? Engkau akan punya jejaring dengan contoh pemimpin, cegumu, dengan kawan, jejaring, dan membuat Anda semakin dieksplor. Tetapi kalau dibilang endingnya harus jadi pandai, ya itu kerinduan. Tapi tak semua orang sekolah pandai, betul nggak? Coba tengok kanan kiri, kau pandai kah? Yes, pandai lah, jawab macam itu. Kau tak confident. Amin. 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 Pastor menyindir saya. Kan ada orang sekolah nggak betul. Nah itu dia. Tapi kita harus belajar. Di sini saya mau ingatkan, mari belajar dapat dipercaya. Kalau engkau bekerja, engkau pelayanan di mana engkau berada, menjadi anak, menjadi sudah dewasa, sudah berkeluarga. Saudara, saya mau berkata, anak Tuhan harus punya value ini, dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Yang keenam, ciri orang yang dapat dipercaya. Ini penting. Kalau Anda sebagai atasan, Anda itu sebagai bos, Anda sebagai pemimpin, maka Anda harus belajar menghargai dan mengasihi bawahan. Anda orang yang dapat dipercaya harus berperan dengan benar. Kalau Anda bos, jangan injak-injak orang bawahan. Ada amin? Anda harus belajar. Itu namanya apa? Anda punya sebuah value, nilai dalam mental karakter saudara. Tapi kalau Anda menjadi bawahan, Anda itu harus tunjukkan setia saudara, loyalty, ketundukan. Bahkan Anda harus belajar tutupi kelemahan saudara dan melakukan tanggung jawab dengan excellent. Ada amin? Ada amin? Ada amin? Karena dunia sangat susah mencari orang yang dapat dipercaya. Satu kali saya pernah menjadi bawahan kepada seorang pemimpin. Kalau saya daftarkan kelemahannya saudara, wah itu 1-2 buku pun gak habis. Tapi Roh Kudus ingatkan saya satu gambaran Daud.
Bagaimana Daud tetap loyal kepada Saul, sekalipun Saul tanda kutip ya begitu sangat teruk. Dia adalah pemimpin yang tidak punya rendah hati. Sudah dia sadar roh Allah tidak ada padanya, dia kejar si Daud sampai ke lubang. Ya, lubang apalah itu. Bahkan sampai beberapa kali Anda baca Alkitab, beberapa kali nyawa si Saul Tuhan beri ke tangan Daud. Tapi Daud berkata, aku tidak pernah akan sentuh orang yang diurapi Tuhan. Ada amin? Ada amin? Mau belajar? Tidak mudah, tapi Anda mampu. Dan hari itu ketika Tuhan ingatkan saya, ya, saya mengalami dalam hidup saya 2 kali di bawah sebuah kepemimpinan. Yang pertama sangat teruk, yang kedua tidak terlalu teruk, tetapi dalam kelemahan ada banyak hal. Tapi Tuhan berkata, komplimen dia, tutup kelemahannya, dan kemana saya berada, saya selalu backup dia. Orang berkata, no, he's very good. Haleluya. Sama, saudara, Anda punya orang tua. Kecenderungan ketika Anda melihat kelemahan bapak ibumu, engkau sangat mudah berkata dan mendaftarkan kelemahannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 macam kita nggak ada kelemahan. Tapi izinkan hari ini saya mengingatkan buat kita, jadikan dirimu memiliki sebuah posisi yang orang yaitu dapat dipercaya. Bagaimana? Backup your parents. Ada amin? Ada amin? Jangan pernah rendahkan orang tuamu. Memang bapak ibu ini yang gak pernah sekolah macam inilah, pegang handphone pun tak tahu. Amin. Haleluya. 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 Karena setiap pemimpin yang Tuhan berikan dalam hidupmu, Alkitab berkata, mereka wakil Tuhan. Bagaimana engkau memposisikan dirimu, sebetulnya akan nampak seberapa matang dan dewasa kerohanianmu di hadapan Tuhan. Itu termasuk orang dibaptis Roh Kudus, ya, termasuk. Karena baptisan Roh Kudus itu tidak menyentuh bagian karakter kecuali orang itu berubah. Haleluya. Paham saudara? Haleluya. Roh Kudus ajaib. Roh Kudus itu selalu ingatkan. Tapi kalau orang itu memilih, aku tidak mau berubah, forever lah degil dia. Dan dia tidak ada perubahan karakter. Kita harus belajar dipercaya dalam bagian apa saja. Mari dengan cepat. Yang pertama, ini penting. Kita harus belajar dipercaya dalam perkara kecil. Katakan perkara kecil. Mari kita baca Lukas 16 ayat 10, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar, nah ini, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Memang segala sesuatu akan mulai dari saat kita setia dan dapat dipercaya dalam hal kecil. Pasti apa? Kita akan dipercaya untuk selanjutnya. Salam kanan kiri, engkau harus setia perkara kecil. Ada amin. Ada amin. Ada amin. Yusuf dipercaya dari perkara kecil, saudara. Next. Yusuf mengalami banyak jabaran sejak dia terima mimpi, tapi Yusuf tidak pernah menunjukkan kegagalan dalam pembentukan karakter. Saudara bayangin, dapat dia mimpi, kemudian zealous semua abang-abangnya, dia buang ke sumur. Dia tidak tahan atau abangnya kurang tahan, ini dibuang, ini nggak laku juga. Dia ingat, dijual, tapi tanpa disadari itulah awal Tuhan proses hidup Yusuf. Sampai dia menjadi apa? Orang nomor 2 di Mesir. Katakan wow. Siapa hidupmu diproses hari ini? Siapa tahu memang engkau sedang dipersiapkan untuk perkara yang besar. Ada amin? Ada amin. Siapa yang hari ini engkau bisa dipercaya? Bahkan saya mau berkata, pengalaman Yusuf ini ajaib ya.
berbicara yang namanya apa? Dia diproses dengan keluarga, saudara. Dengan abang-abangnya. Kalau orang lain membuang dia, melemahkan dia, orang lain tak ada hubungan darah, senang tak? Masih senang, betul nggak? Maksudnya tidak sampai terluka, betul? Coba kalau siapa di sini adik beradik lebih dari 2, ya kan? Kemudian engkau dikhianati, dibohongi saudaramu sendiri. Bagaimana perasaan saudara? Laginya kemenangan. Kenapa? Karena Yusuf tidak pernah merespon semua yang negatif dengan kepahitan. Karena Yusuf tidak pernah merespon, contoh dibuang. Memang dia pasti bergumul dalam batin dan jiwanya. Kenapa abangku begini? Tapi perjalanan hidup Yusuf, dia selalu menang. Kenapa? Lagi dan lagi. Memang Alkitab tidak menulis exactly, tetapi kita boleh lihat saudara, karena Yusuf tahu jaga hati. Katakan jaga hati. Jaga hati. Dan ingat, Yusuf setiap perkara kecil. Menjak dia dijual, jadi budak, jadi hamba, ya. Jadi hamba, sekalipun hamba di rumah dari orang kaya, harus bersihkan ini, mungkin bersihkan toilet, mungkin sambil bersihkan toilet ya dia teringat, kejamnya abangku ini ya. Dia nggak akan hancurkan toilet itu saudara, tapi dia tetap kerja betul-betul. Dia lakukan dengan excellent. Sampai satu kali dipromosikan, ya kan? Makin naik di rumah Potifar, makin terkenal. Sampai satu kali dapat juga dipercaya. Karena Alkitab berkata apa? Potifar berkata, rumah ini dan seisinya dalam kuasamu. Hanya 2 saja tidak dalam kuasamu. Apa itu? 2 istri, 1 lagi makanannya. Potifar berkata, semua dalam kuasamu. Saudara, ada banyak orang bernubuat ya, tahun depan, wah tahun kelimpahan, tahun depan begini-begini. Saya mau berkata, saya sangat percaya. Tapi ingat, itu dipengaruhi, jadi atau tidak dipengaruhi mental kita. Percayalah, dapatkah kita dipercaya? Amin. Mujizat akan terjadi, sangat dipengaruhi apakah kita menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Setia dengan hal-hal kecil pada proses itu adalah kunci sukses. Yusuf bisa begitu sukses karena dia sangat dapat dipercaya. Yang kedua, Nehemia. Dengan Alkitab ini jelas berkata, pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani saudaraku dan kepada Hanaya panglima benteng, karena dia seorang yang dapat dipercaya. Dan perhatikan, kata dapat dipercaya sering didampingkan dengan takut akan Allah. Jadi kalau Anda takut akan Allah, saya yakin Anda dapat dipercaya. Ada amin? Ada amin? Takut akan Allah. Paulus sendiri juga berkata bahwa sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang untuk memimpin tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Saudara, dari sini Paulus itu mau mengekspresikan bahwa tanpa kita sadari, tapi kita harus mengerti, Paulus begitu sadar orang yang dapat dipercaya kadang-kadang harus melewati sebuah perjalanan hidup yang tidak mudah. Nah, saudara paham ini? Amin. Amin. Anda atau kita yang beroleh kepercayaan Tuhan, kadang-kadang kita harus sadar tidak selalu, contoh, perjalanan hidup kita itu mulus, smooth. Contoh, kenapa aku ikut Tuhan makin serius kok makin banyak jabaran ya? Tanya kanan kiri, kok macam itu juga kah?
Atau aku saja di seluruh dunia nih? Haleluya. Haleluya. Langsung jawab buat dia. Memang kamu calon-calon orang besar. Amin. Karena ketika engkau betul-betul lulus dalam proses, percayalah saudara, ada sesuatu yang ajaib menunggu kita. Karena karaktermu ditempa, emosi jiwamu ditempa, dan engkau semakin melekat dengan Tuhan. Salah satu contoh kehidupan orang yang tidak dapat dipercaya di Alkitab, siapa dia? Hidup Gehazi. Coba perhatikan ya, Gehazi. Saya tidak bahas, tapi Anda boleh baca di 2 Raja-Raja ayat 5, ayat 19 hingga 27. Saya mau tanya, siapa kenal Gehazi? Kisah hidupnya, ceritanya secara umum lah. Kalau tidak banyak paham, saya perlu sharing. Karena takutnya saudara, siapa itu Gehazi? Oke, Gehazi itu adalah hamba dari Elisa. Ya, dia kemana-mana dengan Elisa. Dan hari itu satu kali Gehazi dan Elisa didatangi oleh seorang panglima yang sakit kusta. Kalau sekolah minggu terkenal, namanya Naaman. Masih ingat? Ada lagunya juga ya. Naaman sakit kusta, mandi di sungai Yordan 7 kali cup. Ya, itu lagu sekolah minggu. Naaman dia itu sakit kusta seluruh tubuhnya. Ada seorang anak gadis berkata, ada nabi di Israel. Dan dia, awalnya memang dia itu tidak mau pergi, tapi singkat cerita dia pergi dan dia taat. Sampai satu kali, waktu kali ke-7 dia keluar sungai Yordan, tubuhnya pulih, putih, tahir. Dan hari itu Naaman, namanya pembesar ya, banyak duit. Dia datang kepada Elisa dan dia berkata, aku mau bagi banyak emas dan segala sesuatu. Elisa berkata, saya tidak mau. Bukan aku yang menyembuhkan, tapi Allah. Simpan itu. Dan Naaman pulang. Singkat cerita saudara, waktu dia pulang, Alkitab berkata, Gehazi datang lari-lari di belakang Naaman dan dia berkata, ayo panglima, maafkanlah Elisa. Hari itu dia salah berkata. Jadi dia sudah berubah pikiran. Dia mau terima pembawaanmu, baik emas dan perak dan segala sesuatu. Naaman tidak pernah berpikir negatif. Dan dia bahkan bersuka cita. Oh ternyata Elisa mau terima pemberian saya. Dan saudara, apa yang terjadi? Singkat cerita, waktu Gehazi baru masuk rumah, hari itu Elisa bertanya, Gehazi kau dari mana? Gehazi berkata, oh saya tidak dari mana-mana Bapak. Berbohong lagi. Dan Elisa berkata, waktu engkau lari menghampiri Naaman, rohku pun ikut. Dan saudara, apa yang terjadi? Hari itu Elisa berkata, kusta Naaman pindah kepada kamu. Hati-hati saudara, jangan pernah berbohong. Ada amin? Ada amin? Ada amin? Menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Ayo angkat tanganmu, katakan, aku harus hidup menjadi orang yang dapat dipercaya. Dalam nama Yesus. Kita perlu dipercaya dalam bagian apa lagi? Ini penting, dipercaya dari godaan dunia. Ada 3 perkara keinginan dunia. Kita baca sama-sama ya, ini sangat terkenal. 2, 3. Sebab semua, ingat, semua yang ada di dalam dunia, yaitu apa? Keinginan daging serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari mana? Dunia. 3 perkara akan sering digoda dalam hidup kita. Saudara percayalah. Next. Yang pertama, keinginan daging. Amin. Boleh klik. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Percayalah, ini macam siklus saudara. On and off saudara akan dijabat. Keinginan daging. Ya. Kadang-kadang daging kita ini nggak pernah puas. Betul nggak saudara? Siapa di sini yang pernah berdoa, Tuhan berkatilah kami kereta Tuhan. Sekalipun dapat kereta kancil,
Tak apa Tuhan, sudah luar biasa. Ya, tiba-tiba Tuhan kasihan ya, jalan sana sini dikasih kancil. Naiklah dia kancil udah bertahun-tahun. Sakit pinggangku Tuhan, kancil terlalu kecil dan aku terlalu besar. Siapa yang salah Tuhan? Tuhan, lewatlah Mercedes zoom gitu. Macam itu cocok dengan pinggangku Tuhan. Berdoa dapat, luar biasa. Berdoa, bekerja, wow Mercedes. Waktu engkau kendarai 1-2 minggu, luar biasa ya. Begitu sangat smooth jalan di Malaysia ini. Kemudian sudah berapa tahun? Kemudian engkau berkata, naik kereta ini macam sakit semua tubuhku. Ya. Kemudian lewatlah itu Lamborghini. Yang ini nih kayaknya kecepatannya sesuai untuk saya pergi ke office saya Tuhan. Tuhan, ya kan? Lagi-lagi dia minta. Kedagingan gak pernah akan habis. Amin, saudara. Masih ingat doa Bapa kami? Ayo ucapkan 1, 2, 3. Bapa kami yang dikuduskanlah, datanglah di bumi. Nah, kuat-kuat. Yang apa? Tanya jiranmu, makanan yang apa tadi ya? Makanan yang wow. Katakan wow. Hari ini kau makan Pizza Hut. Pizza Hut macam ini lagi, ya kan? Kurang sedap lah. Tuhan, besok tambahkanlah Tuhan, ya kan? At least babi lah Tuhan, babi. Kuat sangat. Tak laku saya makan pizza, babi lah babi. Datang babi besar-besar lewat. Datang babi, kamu aku. Kemudian saudara takut pula ya kan. Saudara, manusia gak pernah cukup lah, percayalah. Makanya kenapa pernikahan harus ada janji? Bukan janji, perjanjian. Kenapa? Jawab dulu. Karena seringkali manusia akan bilang macam ini, alah dulu istri saya macam body gitar si Auranis, luar biasa. Sekarang alo 10-20 tahun. Kenapa macam ini? Apa yang salah ya? Kemudian kau senang saja berkata, boring lah. Lewatlah awet-awet ya kan. Ais bakal ais. Tapi pakai baju yang menggoda. Dan kau berkata macam ini cocok jodoh saya. Saudara senang saja. Datang malaikat di atas sana, dia akan pakai kalau seandainya malaikat lah, ya kan? Kartu merah, gitu ya. Macamlah football. Tidak bisa. Kenapa? Kedagingan gak pernah puas. Percayalah, makanya Alkitab berkata, hanya orang hidup dalam roh. Perhatikan, orang hidup dalam roh, dia salah satu syarat terangkat ke sorga. Katakan kanan kiri, forget bah. Paulus berkali-kali menuliskan ada cukup banyak surah di dalam perjanjian baru. Salibkan daging, jauhi keinginan daging, hidup dalam roh. Kenapa? Karena memang itu bukan hal yang mudah, tapi itu jalan Tuhan. Ada amin. Keinginan daging, ayo belajar. Keinginan mata, wah. Luar biasa lah. Duit bos nih banyak sangat, ya kan? Apalagi kalau bos saudara goyang sana, dia kipas-kipas duitnya. Bos ini hari-hari pegang duit senang saja ya. ATM pun 10, ya kan? Nggak tahu ATM banyak hutang nggak? Kredit kakak, debit kak, banyak kali bos kakaknya. Bagi saya sebagian bos. Saudara hati-hati ya, keinginan mata.
Ayo belajar. Macam hubungan tadi ya, mencukupkan. Bisa kita dapat dipercaya, harus biasanya perhatikan, Tuhan akan didik di level yang slow. Didikan Tuhan, dia akan bagi. Makanya bersyukur. Kata bersyukur itu ada kuasa, amin. Contoh hari ini, gajimu, Tuhan berkati hanya 1.000. Dengan 1.000 bisa nggak engkau menjaga dengan baik dan dapat dipercaya? Bisakah dengan 1.000 engkau melakukan begini dan mengutamakan Tuhan? Atau dengan 1.000 engkau komplain? Kalau engkau bisa dan engkau akan dipahami, ditengok Tuhan. Oke, naik lagi 10.000. Dengan 10.000 dapat dipercaya? Boleh pegang? Boleh. Ditambah 100.000. 100.000 dan engkau bisa dipercaya. Saudara percayalah, Tuhan akan bawa engkau naik. Ada amin. Ada amin. Khususnya hari-hari ini, bagaimana kita orang percaya mengelola keuangan. Itu sangat mempengaruhi bagaimana engkau akan dipercaya Tuhan. Ada amin? Ada amin? Ada amin? Yang masih single, banyak duit, bisa dapat dipercaya? Haleluya. Ya, engkau sudah masih muda, wah, yang namanya ini cut kamu ini zoom gitu. Ya, hati-hati saudara, dapat dipercaya. Dan ini sebuah jabaran dalam hidup kita. Pilihan demi pilihan, keputusan demi keputusan, itu akan sangat dilihat bagaimana engkau mengupgrade mental dapat dipercaya. Ada seorang saya dulu pernah kenal saudara, dia baru saja kerja di Malaysia, dan hari itu dia memiliki banyak kebutuhan. Kami coba guide dia, saya berkata, kalau kamu dapat duit, kamu dahulukan Tuhan. Bayar persepuluhan dan keluarkan untuk keperluan yang penting dulu. Operasional, rumah dan segala sesuatu. Tapi hari itu mungkin dia tidak biasa pegang duit banyak. Nah ini hati-hati juga. Saudara mau dipercaya Tuhan, amin? Anda harus biasakan. Pegang duit banyak, jangan jantungan ya. Ada amin? Siapa pernah pegang duit banyak? Ini duit KPP nih, mau dibuat apa nih ya? Sejujurnya manusia kita itu lemah, betul nggak? Anda yang biasa pegang duit banyak, Anda biasa, puji Tuhan. Kalau belum, itu Anda akan memang sangat tergoncang. Makanya Tuhan tahu kapasiti kita. Makanya doa dengan benar. Tuhan berkati 10 juta. Habis itu datang 10 juta, nggak tahu buat apa. Iya ya, banyak sangat dia zeronya. Buat apa ini ya? Singkat cerita, saya hari itu mendorong sang orang ini, dan saya berkata, dahulukan Tuhan, buat untuk keperluan, at least kamu bekerja akan jadi long term. Tapi dia tidak sabar. Dia itu ada kawan punya handphone, the latest handphone, terbaru punya. iPhone lagi. Wah, dia bilang memang saya tak boleh beli. Dan lama-lama dia punya iPhone. Hari itu saya datang dan saya sharing. Apa guna iPhone? Apakah ini menutupi dirimu sehingga kamu wow, tapi engkau tidak makan? Nah ini dia, makan bubur saja saudara. Coba bayangin, gara-gara beli handphone. Saya bertanya, apakah bijak? Apakah bijak? Tidak. Sangat tidak bijak. Makanya seringkali tadi awal, salah satu ciri dapat dipercaya, orang itu pasti tenang. Ada amin? Steady amen. Kenapa? Karena dia tidak perlu membuat approving untuk dirinya dikenal dan menjadi famous. Padahal dia belum mampu. Kecuali orang itu mampu. It's okay. Ini perkara yang tidak mudah saudara. Kenapa? Karena ini sebuah kehidupan. Ada amin? Ada amin? Membuat prioritas dalam hidup kita perkara yang gak mudah. Kenapa? Karena kita harus tahu menyalipkan daging kita. Dan saudara harus kenal loh, kenali diri. Ya, dalam beberapa masa lalu saya pernah share. Kita orang yang mau bijak, orang bijak harus kenal siapa saya. Who am I? Apa kelemahan saya? Ada amin?
Ada orang dia kelemahannya bukan di duit, tapi pasti manusia kita ada kelemahan, percayalah. Makanya tutup dan kita melekat dengan Tuhan. Ada amin? Saya juga sama manusia, saudara. Kita harus melekat dengan Tuhan supaya lagi dan lagi kita di dalam rohnya, kita dicengkeram. Mau jatuh, gak jadi jatuh. Kenapa? Engkau ditangkap oleh tangan Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu. Yang ketiga, keangkuhan hidup. Hati-hati, hati-hati. Bahkan saya berpesan kepada Anda yang sepertinya Anda banyak skill. Anda cukup cepat belajar, ya. Kalau belajar sedikit cepat, begini cepat. Nah, hati-hati. Kecenderungan yang iblis suka hembuskan yaitu apa? Sombong. Haleluya. Salam kanan kiri, jangan sombong. Ada amin. Ada amin. Haleluya. Saya sering dididik Tuhan. Saya jujur berkata, waktu saya di sekolah, saya lihat saya punya kawan-kawan belajar jukir balik mati-matian. Hasilnya, haleluya. 67 nggak pernah ini. Tapi saya belajar sekejap, puji Tuhan. Tapi saya tahu itu anugerah. Tapi Tuhan sering didik saya. Dan saya harus hati-hati. Kesombongan. Kenali kelemahan saudara. Titik kelemahan saudara apa? Khususnya Anda yang perfeksionis. Nah, siapa di sini perfeksionis? Anda yang melihat segala sesuatu itu detail. Anda akan sangat mudah itu terjabar dengan apa? Emosi, marah. Kenapa? Orang lain nggak perfect lah. Kenapa dia ini aja nggak boleh? Ya kan? Tuhan akan memimpin hidup kita, dibentuk sedemikian rupa supaya apa? Kita indah di hadapannya. Ada amin? Ada amin? Mari kita baca nih ya. Ini penting. Makanya kenapa ini hati-hati? 1 Timotius 6 ayat 10, 2-3. Karena akar segala kejahatan ialah apa? Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari itu dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Menyiksa. Saudara percayalah, Alkitab berkata bahwa berkat Tuhan menjadikan engkau kaya. Amin. Berkat Tuhan yang menjadikan engkau kaya. Dan di sini dikatakan akar segala kejahatan. Cinta? Uangnya salah atau tidak? Tidak. Apa yang salah? Manusianya. To the point ya, Ibu ya, betul ya. Manusianya. Karena kita cinta, jangan cinta saudara, percayalah, hati-hati. Makin kau cinta, uang itu akan lari. Makanya Alkitab berkata jelas Matius 6 ayat 33. Cari dulu kerajaan Allah dan apa? Kebenarannya. Makanya hidup benar, alami kebenaran, makan kebenaran. Maka semua ditambahkan. Udah dikasih, ditambahkan. Sudah dikasih, ditambahkan. Sudah dikasih, ditambah terus. Katakan amin. Katakan I want like this. Saya suka seperti ini, yang ditambah-tambahkan. Cari Tuhan, ditambahkan. Cari Tuhan, ditambahkan. Ada amin. Ada amin. Ada amin. Tiap hari pastikan engkau harus punya masa untuk dengan Tuhan. Cari Tuhan. Sibuklah Tuhan. Penaklah Tuhan. Siapa di sini yang pulang kerja, Anda tidak sibuk untuk tengok handphone? Tak ada masa sibuk saya tengok handphone. Tak ada gaya pastor. Ya, manusiawi kita nih kan saudara, duduk aja ini handphone. Makanya saudara percayalah, handphone akan menjadi ilah jam akhir. Kita boleh habiskan handphone, tapi kalau suruh doa atau dengar suara Tuhan, nyembah. Haleluya. Nama sangat ya. Coba kalau tengok handphone saudara, cek ini cek itu, apalagi Anda yang banyak account di mana-mana. Percayalah, matamu nggak akan ngantuk sampai besok pagi. Ditambah kalau engkau video call dengan kekasihan. Saya pernah jumpa seorang, ya, dia tak sadar yang saya tengok.
Saya cakap buat dia, kamu mungkin boleh pergi gereja duluan. Oh nggak apa-apa, saya di sini saja. Ya, dan dia begini. Kenapa dia ya? Dan wajahnya merah-merah. Datang suami saya, kenapa dia? Jelaslah jatuh cinta. Katakan kanan kiri, jangan-jangan itu kak. Haleluya. Siapa kekasih jiwa kita? Jangan nyanyi aja ya, Yesus kekasih jiwa. Yesus, kalau dia itu betul-betul ada di sini, nggak usah Yesus lah. Malaikat jangan berkata bohong, 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 bohong. Iya kan? Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya, sungguh percaya lagi. Oh itu, sungguh ku percaya padamu. Ya kan? Bahaya loh, nanti malaikat nyanyi pula. Bohong, 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 bohong. Katakan kanan kiri, berubah. Harus punya masa untuk Tuhan, sesibuk apapun. Ya, next. Orang yang tidak, ya kita baca 2-3. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Orang yang dapat dipercaya pasti hidupnya benar. Saudara percayalah. Mungkin dunia berkata, oh jujur itu hancur, tapi percayalah. Alkitab berkata dalam Mazmur 23, bahkan kalau kita jadikan Tuhan gembala kita, hidupmu benar. Bahkan ujungnya berkata, Tuhan memberikan hidangan di depan lawan-lawan. Hidup orang percaya memang jabarannya banyak, saudara. Tetapi jangan pernah takut bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan berkata, aku menyertai. Karena hidup kita nggak akan goncang. Next, dia berkata, jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Jaga hidup kita, jaga hati kita. Next, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Makanya saudara, kenapa? Jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Itu berbicara apa? Jangan menjauhkan dari persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Kasih karunia Allah itu turun dalam hidup kita, hubungan kita dengan Tuhan. Tapi jangan lupa juga sangat dipengaruhi dengan hubungan dengan sesama, khususnya anak Tuhan. Jangan menjauhi diri. Bahkan Alkitab berkata, jangan menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ada amin? Ada amin? Itu penting, saudara. Kecenderungan orang percaya, dia berkata, ibadah ada 2 kali dalam sebulan, itu udah luar biasa loh, pastor. Dengan kesibukan kami yang haleluya. Ya, haleluya, haleluya. Tapi saya mau berkata, engkau sedang membuka celah, kecuali sakit. Haleluya. Amin. Harus punya komitmen. Amin. Yes, harus. Ya, salam kanan kiri, harus punya komitmen. Kalau nggak sakit, jangan tak ibadah. Ya, kalau mau dating, bawa boyfriend girlnya datang gereja. Ya, boyfriend, girlfriend, ayo jom kita cari Tuhan supaya hubungan kita lasting forever. Iya, karena kalau engkau nggak jadikan Tuhan di tengah-tengah hubunganmu, engkau akan jadi las. Paham tak? Jadi las. Paling suka bukan, percayalah. Makanya bawa semua hubungan di hadapan Tuhan. Ada amin. Dan siapa yang single, siapa tahu Anda mendapatkan. Iya. Amin. Saya belum lanjut tapi paham ya. Yes. Amin. Karena orang yang setia pasti Tuhan beri yang terbaik. Percayalah, percayalah. Ada amin? Ada amin? Ada nggak orang nggak quality jumpa orang berquality? Jarang. Seringkali orang berquality jumpa orang berquality. Percayalah. Macam sepatu, kasut. Ya, kasut ini pasti kanan kiri ngam tak? Coba tengok kasut siapa yang tak ngam. Jangan-jangan terburu-buru ya kan?
Pastor, tersalah pula saya pakai kasus saya punya istri saya. Kenapa satu ada hakim, yang satu dia datar, jalannya begini. Siapa tahu. Kalau nggak tahu saja nggak ngam kasus, apalagi Tuhan. Percaya nggak? Siapa di sini yang lagi berdoa untuk jodoh? Duh, saya ini saudara diajar ibu saya ya, sejak saya umur 12-13, doa untuk jodoh. Doa bukan berarti saudara langsung menikah. Nah, ini hati-hati saudara, makanya ada banyak orang membuat yang namanya jangan gegabah, jangan syokal, jangan pakai begini, jangan tipu sana, jangan gosip sini. Percaya, jadi orang dapat dipercaya. Your blessing is on the way. Katakan, my blessing is on the way. Sambil tengok langit, ya, tengok atas, gak ada langit pasti ya, tengok atas, ya kan. Oh, my blessing is on the way. Harus jadi pribadi yang dapat dipercaya. Ya. Oh, pastor ada penghalang, berdoa saja, percayalah. Ya. Percayalah, kau ditipu, kau dikhianati, percayalah. Kalau kau pribadi yang dapat dipercaya, your blessing is on the way. Yang terakhir, mari kita baca. Firman Tuhan berkata, Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Tuhan itu setia. Kalau engkau berjalan dengan Dia, apa yang Tuhan percayakan. Kalau engkau gak mampu, kita ini gak mampu jaga. Tapi Tuhan, perhatikan, Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakan sampai hari Tuhan. Mari kita belajar saudara, amin. Mari kita bangkit berdiri. Shalom kepada Jemaat CST, mari kita melihat news gereja pada minggu ini. Ibadah umum di gereja adalah pada jam 10 pagi dan ibadah kedua wajen khusus kepada youth adalah pada jam 2 petang setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulan. Ibadah minggu online juga pada jam 10 pagi dan Sunday School pada jam 5 petang. Rabu ini tidak ada doa bersama di gereja. Ikuti renungan Mana Surgawi pada pukul 8 malam di YouTube gereja. Jemaat yang rindu berbagi dalam Bethesda Ministry dan juga memerlukan pelayanan pastoral boleh berhubung dengan pihak gereja atau dengan Pastor Chu. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan dan persepuluhan secara online, jemaat boleh transfer account Public Bank Constant Tabernacle 320-620-5221. Ikuti kami di media sosial Constant Tabernacle di Facebook, CST Church Subang Jaya di YouTube, dan CST Church di Instagram. Sekian news pada minggu ini, Tuhan Yesus memberkati.